Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Fa ya ayyuhal rahimakumullah wa barakatuh. Ibu dan saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan ini untuk kita bersama-sama menaikkan kewajiban kita, baik kewajiban sholat maupun kewajiban kita dalam tafaqquh fiddin. Dan kita masih melanjutkan kajian kita, yaitu kajian akidah Islam. Kita masih membahas tentang usul iman atau rukun iman, yaitu rukun iman yang kelima, beriman kepada hari akhir. Adapun Allah Subhanahu wa taala, kita sudah sering mendengar istilahnya beriman pada hari akhir. Ini pembahasan tentang hari akhir ini adalah pembahasan yang belum terjadi, ya, pembahasan yang belum terjadi, dan pembahasannya juga sangat banyak, ya, pembahasan tentang beriman kepada hari akhir ini, yang membahas tentang ghaibiyat, sesuatu yang gaib, yang tidak nampak oleh penglihatan kita. Dan ini pembahasannya, ya, perlu referensi, ya, atau rujukan berupa ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena pembahasan tentang sesuatu yang gaib, ya, apalagi tentang akhirat yang belum terjadi, itu kita tidak hanya sekedar menggunakan logika saja. Kalau logika kita ya sampai ke sana. Tapi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah memberitahukan kepada kita yang belum terjadi, tapi sudah diberi tahu, ya, nanti apa yang akan terjadi di sana. Dan yang memberitahu adalah Allah yang Maha Tahu, Allah yang menciptakan kehidupan, sehingga yang tahu skenario-nya ya hanya Allah. Tapi oleh Allah, ya, sebagian itu diberitahukan kepada kita. Ada yang berarti Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk pembahasan beriman kepada hari akhir ini, banyak orang-orang yang tidak percaya, ya, banyak orang-orang yang tidak percaya tentang adanya hari akhir. Maka kalau di dalam Al-Quran yang sering disebut itu, disandingkan antara beriman kepada Allah dengan hari akhir. Karena kadang manusia itu yang dipercaya itu yang nampak saja. Dari kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pembahasan tentang beriman kepada hari akhir ini membutuhkan referensi yang
Nah, apa itu beriman kepada hari akhir? Yaitu kita memiliki keyakinan yang kuat, tentang kebenaran apa yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang kehidupan setelah kematian. Dia bicaranya Quran, hadis. Pendapat manusia nggak akan bisa menjangkau ke sana. Ya, ini beriman pada hari akhir. Pendapat manusia, logika manusia akan bisa menjangkau ke sana. Selain gaib, juga karena tidak, ya, atau belum terjadi, yaitu berupa pertanyaan kubur. Pertanyaan kubur gak ada yang melihat. Azab, termasuk azab kubur, nikmat kubur, serta proses kehidupan setelahnya berupa kebangkitan manusia setelah dimatikan oleh Allah, ya, nanti akan dihidupkan kembali oleh Allah. Jadi orang itu mati 2 kali, hidup 2 kali. Ya, kita itu dari mati kemudian hidup, nanti mati hidup lagi. Ya, jadi kita sudah mati sekali, hidup sekali, sekarang nanti mati, setelah itu hidup lagi. Ya, pembahasan yaumul akhir ini belum terjadi tapi sudah dibahas. Ya, ya, Maha tahu lah ya Allah. Kemudian dikumpulkan semuanya, ya, semua manusia di padang mahsyar. Kemudian nanti di sana dilakukan perhitungan amal kita itu dihitung. Yang dulu kita lakukan di dunia itu dihitung dengan sangat detail. Tidak hanya kebaikan saja, keburukannya juga. Bahkan seberat biji sawi pun kita akan mendapatkan balasannya. Selain itu ada penimbangan amal yang dihitung, yang ditimbang. Kemudian nanti ada pembahasan tentang telaga Kausar, telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa nanti yang boleh minum di sana? Ya, telaga Kausar itu seperti apa? Siapa yang tidak boleh minum? Bagaimana cara memperolehnya? Juga nanti berbicara tentang Siratul Mustaqim. Siratul Mustaqim itu digambarkan seperti rambut yang jumlah 7. Rambut itu sudah kecil, jumlah 7, sebesar apa? Pertanyaannya, bagaimana kita menyeberanginya? Bagaimana kita menyeberangi Siratul Mustaqim? Jangankan rambut yang jumlah 7, ada jembatan yang terbuat dari pohon kelapa misalnya, yang besar saja, kita belum tentu bisa menyeberanginya. Kemudian nanti juga berbicara tentang syafaat. Ya, bagaimana kita memperoleh syafaat, siapa yang bisa memberi kita syafaat. Ya. Kemudian bagian akhir nanti akan berbicara tentang surga dan neraka. Siapa orang-orang yang masuk surga, bagaimana gambaran surga itu,
besar ya, kalau di luar Islam ya. Kalau di luar Islam itu banyak orang yang salah memahami tentang itu, karena referensinya hanya manusia saja atau logika saja. Nah, kalau dalam Islam referensi utamanya adalah Allah dan Rasulnya. Allah yang menciptakan kehidupan ya, Allah yang desain atau setting semua peristiwa itu ya, dan Allah memberikan bocorannya kepada kita, memberikan informasinya sehingga kita bisa bersiap-siap ya, untuk menuju ke sana. Dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa pentingnya kita beriman kepada hari akhir? Ya, kan belum terjadi. Itu akan terjadi nanti di masa depan. Ya, lalu apa pentingnya, urgensinya kita beriman kepada hari akhir? Beriman kepada sesuatu yang belum terjadi. Dengan beriman kepada hari akhir, manusia mengetahui dari mana ia berasal dan akan kemana ia menuju, bagaimana berbuat dalam kehidupan, dan balasan apa yang akan diperoleh dari perbuatannya. Jadi Allah itu sudah mempersiapkan kita ya, sedemikian rupa sejak kita diciptakan oleh Allah sampai nanti ya, endingnya surga atau neraka. Sehingga apa yang perlu dilakukan oleh manusia dalam kehidupan ini, apa yang tidak boleh dilakukan, maka Allah membuat aturan main dalam kehidupan yang disebut dengan syariat. Syariat itu ya aturan main dalam kehidupan. Tapi dalam kehidupan itu manusia banyak bermain ya, banyak bermain, bahkan sengaja membuat permainan-permainan dalam kehidupan sehingga jadi orang-orang yang lalai dari tujuan hidupnya. Bahkan sebagian orang terbuai ya dengan kehidupan dunianya. Jadi itu diantara pentingnya kenapa kita harus beriman kepada hari akhir. Karena dalam keyakinan manusia itu sebagian orang mengatakan ya, hidup itu hanya di dunia saja, hidup hanya sekali bagi mereka, sehingga dipuas-puasin itu dalam kehidupan dunianya. Padahal kehidupan yang sebenarnya itu adalah kehidupan nanti, kehidupan yang kedua, yaitu kehidupan akhirat. Kalau dia celaka selamanya, maka bahasanya kan khalidina fiha abadan. Kalau di akhirat itu, kalau orang yang celaka, dia celaka selamanya, nggak akan bisa diulang lagi. Maka keinginan orang-orang yang sudah mati itu satu ya, pengen dihidupkan lagi di dunia, lalu dia beramal kebaikan. Tapi itu tidak akan mungkin terjadi. Sementara kehidupan yang pertama ini ya, maksimal kita hidup kalau sekarang, orang-orang sekarang ya antara umur 60 sampai 90-an ya. Di atas itu ya ada, tapi jarang ya. Bahwa tidak ada yang sia-sia dalam kehidupan ini, karena setiap yang tercipta dalam kehidupan ini memiliki tujuan mengapa diciptakan. Jadi Allah sudah mendesain kehidupan itu sedemikian rupa, sangat detil, sangat terperinci. Dimulai dari kenapa menciptakan makhluk-makhluk yang kecil, mulai dari virus sampai makhluk yang besar, itu sudah didesain sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kehidupan itu menjadi ya sebuah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang nanti ya pasti akan diambil kembali oleh
Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, pemilik kehidupan. Afahasibatum annama khalaqnakum abatsan wa annakum ilaina la turja'un. Afahasibatum, apakah kalian itu mengira bahwa ya, kami menciptakan kalian itu dengan bermain-main atau sia-sia? Jangan sampai orang menganggap kehidupan itu hanya main-main saja atau sia-sia saja, sehingga banyak orang menyia-nyiakan kehidupannya. Kehidupan itu sangat berharga, sangat bernilai. Wa annakum ilaina la turja'un, dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami. Ini pertanyaan dari Allah. Apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kalian itu untuk bermain-main dan tidak dikembalikan kepada kami? Ya. Ini tadi kita datang dari mana, diciptakan untuk apa, dan akan kembali kemana. Ini hanya Islam yang bisa memberikan jawaban. Agama-agama yang lain tidak. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi Allah menciptakan manusia itu tidak sia-sia atau tanpa tujuan, tetapi Allah menciptakan manusia karena ada tujuannya. Sementara itu manusia hidup memiliki tujuannya sendiri-sendiri. Ya, orang itu ketika hidup ya punya cita-cita sendiri, keinginan sendiri, kemauan sendiri. Padahal kehidupan ini terjadi, diciptakan oleh Allah karena kemauan Allah, bukan kemauan kita. Sehingga kita manusia itu hanya menjalani saja. Dan Allah juga ya, nanti berikan kebebasan-kebebasan kepada kita, tapi kebebasannya yang tentunya ada batasan, bukan kebebasan yang tanpa batas. Karena ya, kita hidup itu tadi diciptakan oleh Allah karena Allah punya tujuan, sudah diset oleh Allah, disetting oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi terkadang ketika manusia itu lahir, manusia itu punya tujuannya sendiri-sendiri, pengen begini, pengen begitu, pengen ini, pengen itu. Sehingga dalam kehidupan ini kita menjumpai beberapa tipe manusia sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran. Yang pertama, ada orang yang hanya ingin kepuasan jasmani saja. Apa itu? Makan, minum, tidur, tujuan biologis. Mereka itu adalah orang-orang kafir. Makannya dipuas-puasin, ya, makannya apa saja dimakan, apa saja dimakan. Nah, kalau orang beriman kan tidak, makannya itu ada batasannya. Ya, makan terlalu kenyang aja jadinya haram, kan gitu. Makan itu halal, tapi kalau terlalu kenyang, kekenyangan jadinya haram, karena ada batasan. Bagi orang beriman boleh makan apa saja kecuali yang diharamkan oleh Allah. Jadi ada batasan halal haram. Itu ketentuan Allah. Jangan sampai nanti manusia mentang-mentang bisa makan apa saja, akhirnya semua dimakan. Tidak. Ya, ada kebebasan, memang itu ada batasannya. Maka bagi orang-orang yang tidak beriman itu, apa yang tidak dimakan semuanya dimakan. Yang bukan makanan manusia saja dimakan. Ya, kalau kita lihat itu ada makanan-makanan ekstrim, ya, makanan apa itu? Ya, ular ya dimakan.
asam, buaya yang diolah, bahkan kalajengking, apalagi itu serangga-serangga yang menjijikan juga. Kalau dalam Islam tidak seperti itu, karena ada aturan Allah tadi. Ya, hidup kita itu diatur, jadi hidupnya teratur. Walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru maswan lahum. Walladzina kafaru, dan orang-orang kafir itu yatamatta'una, mereka ya bersenang-senang dalam kehidupan dunia, wa ya'kuluna, dan mereka makan kama ta'kulul an'am, seperti hewan makan, atau seperti makannya hewan. Kenapa dikiaskan dengan hewan? Karena hewan itu kan dia nggak ngerti, tapi sebanyak-banyaknya hewan itu makan, yang dimakan hanya makanan tertentu saja. Ya, walaupun mungkin sekarang hewan-hewan itu doyan makanan yang lain juga, gitu. Tapi kalau aslinya kayak sapi itu yang dimakan ya rumput, nggak makan daging dia. Jadi masih ada batasan. Tapi manusia itu makanannya kadang, karena petang-petang dia bisa makan apa saja, semua dimakan. Wanar waswalam, sedangkan neraka adalah tempat tinggal mereka. Kaitkan dengan neraka, tempat kembali. Jadi apa yang terjadi dalam kehidupan ini pasti nanti akan kembali ke sana. Apa ke neraka, apa ke surga. Gak ada pilihan lain. Yang kedua, ada orang yang selalu membuat kerusuhan, kerusakan, menebar fitnah, dan menciptakan perang di antara manusia. Gak ada kedamaian yang dia ciptakan. Ya, di Palestina sekarang, ya, mereka dibantai dengan cara-cara yang biadab, tidak berbeda kemanusiaan. Ada gitu, ya, pengen mereka sendiri yang hidup, yang lainnya nggak begitu. Ya, orang lain dibantai, tekanan direbut. Nah mereka, ya, orang-orang yang lebih memperturutkan nafsunya, hanya supaya mereka bisa hidup untuk bunuh orang lain, bantai orang lain, supaya mereka punya tempat tinggal, mereka ambil tanah orang lain. Ya, padahal nanti, karena mereka nggak percaya dengan kehidupan setelah mati. Mati pas-pas itu bantai orang, bunuh orang. Itu terjadi. Wa minan nasi may yu'jibu qawluhu fil hayatid dunya wa yushidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam. Wa idza tawalla sa'a fil ardi yufsida fiha wa yuhlikal harsa wan nasl wallahu la yuhibbul fasad. Kalau alasannya bagus, ya, alasannya kenapa dia melakukan ini, melakukan itu, dikemas sedemikian rupa sehingga nampak benar, padahal kalau dibungkus dengan ungkapan-ungkapan seperti itu, ya tetap saja perbuatan mereka adalah perbuatan yang biadab. Nah, di antara manusia itu ada orang-orang yang ucapannya tentang kehidupan dunia itu menarik, sangat menarik, dan dipersaksikannya kepada Allah, ya, atas kebenaran isi hatinya, padahal dia adalah penantang yang keras. Dan apabila ia
paling dari kamu yang berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya dan merusak tanaman-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan. Ada manusia-manusia yang seperti itu, padahal Allah itu menciptakan mereka bukan untuk itu, bukan untuk berperang, memusuhi orang, bantai orang, bukan untuk itu, tapi untuk memperbanyak kebaikan. Yang ketiga, ada orang yang hidupnya suka mengumpulkan harta dan kekayaan, koleksi berbagai macam perhiasan untuk kesenangan dirinya dan menjadikan semua itu sebagai tujuan hidupnya. Jadi hidupnya itu jadi indah kalau dia ngumpulin banyak harta. Kesenangannya, kalau dia punya mobil banyak, rumah banyak, mobil mewah, rumah mewah, sebagainya, senang sekali. Ada, sehingga dalam Al-Quran disebutkan alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Endingnya juga dikaitkan dengan kematian juga. Boleh orang menikmati kehidupan, boleh orang itu kaya sekaya-kayanya, boleh, tidak dilarang dalam Islam. Islam tidak melarang, tapi jangan sampai membuat kita lalai dari beribadah kepada Allah. Banyak orang-orang kaya itu yang mereka berdakwah, banyak orang-orang kaya yang kekayaannya itu untuk memperjuangkan agama, banyak. Dan bahkan itu butuhkan orang-orang kaya seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Rahman bin Auf dan sebagainya. Itu mereka adalah orang-orang kaya, kekayaan mereka ribuan triliun kalau dirupiahkan. Bahkan ada yang kekayaan mereka ada sampai sekarang masih ada dari sahabat itu untuk berdakwah. Itu bagus. Yang tidak bagus itu kan ada fitnahnya tadi, ada fitnahnya, itu ada fitnah, ada ujian. Boleh-boleh saja. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Telah dijadikan indah dalam pandangan manusia. Apa? Kecintaan kepada apa yang diingini. Manusia itu kan melihat sesuatu itu indah karena keinginannya. Pengen nih, wah nih kalau punya mobil yang tipe terbaru ya, nah itu kan keinginan. Wah ini kalau bisa. Jadi kebanyakan orang itu mengejar kesenangan jasmani, kesenangan yang terlihat. Jadi kejar. Juga mengejar sesuatu yang ini terkadang tidak dibawa mati, padahal sebenarnya bisa itu dibawa ketika dia mati. Jadi kadang orang semangat tapi ngumpulin semuanya, koleksi semuanya, mobilnya banyak, rumahnya banyak, semuanya banyak, tapi lupa dicari di dunia sampai lupa waktu dan sebagainya, tidak dibawa, ditinggal. Yang menikmati orang lain, yang tanggung jawab dia. Yang menikmati orang lain, tanggung jawab dia di akhirat.
bagaimana ya, harus ditransfer. Kalau kita ingin membawa kekayaan kita di dunia sampai akhirat ya harus ditransfer. Nggak kita bisa mobil nggak bisa kita bawa, ya, karena kita melalui dimensi lain, ya, harus ditransfer. Bagaimana caranya? Melalui zakat, infak, wakaf, itu caranya. Ya, jadi hartanya nggak dibawa secara fisik, tidak. Ya, kalau kita ibaratnya punya kekayaan yang banyak, itu kan cukup diringkas. Kalau sekarang pakai apa? Diringkas pakai apa? Kalau kita kemana-mana itu nggak perlu bawa banyak uang, cukup pakai ATM. Kan gitu. Jadi harta yang banyak itu bisa jadi hanya dalam ATM. Apalagi sekarang pakai uang elektronik, nggak perlu pakai ATM lagi, cukup pakai ATM. Itu udah contoh di dunia ada. Kita nggak perlu melihat harta kita, itu kan fisiknya kita tinggal, tapi ruhnya kita bawa, itu milik kita semua. Ya memang sama-sama ditinggal. Ya, apa yang kita infakkan di jalan Allah itu ya ditinggal, tapi dia terus bekerja menghasilkan pahala. Fisiknya ditinggal. Ya. Jadi orang wakaf itu kan ditinggal. Tapi itu tidak hilang. Orang sedekah sedekahnya tidak hilang. Kita bukan. Ya sama kalau kita datang ke bank bawa duit banyak, kita serahkan, mau nitip duit. Nah, kita bisa ngambil nanti di sana kapan saja. Ya ada itu. Kita cukup dikasih rekeningnya, ini rekeningnya. Ada catatannya. Cukup nanti dicatat itu oleh malaikat. Maka ada namanya malaikat pencatat amal. Ada rekening kita itu ada. Tapi kalau nggak pernah kita masukkan rekening, ya nggak akan bisa kita ambil. Kita nggak pernah nanggung kok ini itu. Ya, jadi jangan sampai boleh semangat ngumpulin dunia sebanyak-banyaknya silakan, tapi jangan lupa di transfer. Ya. Apa yang diingini oleh manusia? Wanita-wanita, anak-anak, jadi banyak istri, banyak anak. Ya, harta yang banyak dari emas, perak, kuda, binatang-binatang ternak, sawah ladang. Ya kan itu keinginan semua orang. Kalau bisa semuanya itu dimiliki. Ladangnya luas, sawahnya luas, ya, tanahnya luas, kendaraannya mewah. Dan yang buat Allah Subhanahu, itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah tempat kembali yang baik. Kalau bisa tadi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dunia yang hidupnya nikmat, di akhirat ya nikmat. Yang keempat, ada orang yang hidupnya melakukan kebaikan-kebaikan, taat dan patuh. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Ada ya, orang yang lebih memilih melakukan banyak kebaikan saja yang dilakukan. Ada. Kehidupan itu lengkap, contohnya dan banyak. Ya, tinggal kita ini termasuk yang mana, termasuk yang mana. Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah kamu, dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapatkan keberuntungan. Tuflihun, falah, keberuntungan.
ahsantum li anfusikum. Kalau kita baik, kebaikan itu akan kembali kepada kita. Kalau kita berbuat buruk, maka keburukan itu juga akan membuat kita binasa. Jadi yang merusak orang, yang menghancurkan orang itu bukan orang lain, tapi dirinya sendiri, ulahnya sendiri. Jangan sampai nanti menganggap itu karena ulah orang lain, perbuatan orang lain, atau menyalahkan orang lain. Tidak. Nah, apa tujuan hidup manusia? Ya, tujuan hidup manusia itu mengikuti kehendak siapa? Kehendak kita apa kehendak Allah? Ya, kita hidup ini kehendak siapa? Atau siapa yang kita ikuti? Karena di atas kehendak kita itu ada kehendak yang lain, yaitu kehendak Allah. Ya, maka ya kehendak kita harusnya mengikuti kehendak Allah. Maka dari itu tujuan hidup manusia itu mengikuti kehendak Allah atau mengikuti kehendak manusia itu sendiri. Ada orang-orang yang mengikuti kehendaknya sendiri. Banyak lah, ya, contoh saja. Ada orang yang bahkan dia orang Islam juga, dia diciptakan oleh Allah dalam keadaan laki-laki, ya kan? Allah menghendaki dia laki-laki, tapi dia sendiri menghendaki dia jadi perempuan, ya kan? Tapi dia mengatakan, ya sebenarnya jiwa saya itu adalah perempuan yang terpenjara dalam tubuh laki-laki. Akhirnya apa? Ya, jadi fisiknya laki-laki tapi perasaannya perempuan. Akhirnya apa? Ya, itu berubah transgender, ya, transgender, operasi fisiknya dipermak. Ya bisa manusia melakukan seperti itu, bisa. Ya, tapi jangan sampai tadi manusia itu melampaui ya, kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu termasuk orang yang tidak bersyukur. Karena dalam kehidupan itu kita hanya menjalani saja. Kalau berkaitan dengan fisik itu kita nggak bisa pesan. Ada orang yang pengennya anak perempuan, tapi yang lain anaknya laki semua, atau sebaliknya. Ya karena itu bukan karena masalah keinginan kita. Hidup itu yang punya keinginan kehendak di atas kehendak kita itu adalah kehendak Allah. Manusia usahanya, gitu kan. Tapi kalau Allah tidak berkehendak, ya jangan dipaksakan. Manusia pengen umur panjang, manusia pengennya, tapi yang punya umur siapa? Allah. Panjang pendeknya itu Allah yang menentukan. Orang pengen kaya, keinginannya. Tapi kalau Allah tidak menghendaki dia kaya, ya, penting manusia itu hanya usaha, ya. Semua yang menentukan adalah Allah. Karena hidup itu atas keinginan. Jadi ada keinginan di atas keinginan kita. Sebagaimana seorang anak itu hidupnya mengikuti kehendak orang tua atau mengikuti kehendak anaknya sendiri. Orang tua ikut anak, pak anak ikut orang tua. Nah, kira-kira kita mengikuti keinginan anak, apa anak mengikuti keinginan orang tua? Ayo. Ada orang yang dia hanya ngikuti anaknya, anaknya pengen apa. Ada juga yang anak ngikuti orang tua, pokoknya orang tua yang ngomong apa, ya. Ya, kalau anak kecil, anak yang tidak tahu, itu orang tua yang mengarahkan, diarahkan.
dibiarkan liar, maka seperti manusia itu juga. Manusia lahir ke dunia itu dia tidak tahu apa-apa. Kalau manusia itu dibiarkan begitu saja, ya hidupnya ya sehidup-hidupnya. Maka oleh Allah ada namanya syariat itu. Syariat itu yang mengarahkan hidup manusia. Allah itu mengarahkan, tidak memaksa. Ya, Allah itu mengarahkan. Dalam kehidupan itu Allah berikan pengarahan. Sini loh, begini loh, gitu loh. Nanti kalau begini akan begini, kalau begitu akan begitu. Kasih tahu oleh Allah. Itu sama, misalnya kan orang tua itu kalau sama anak kalau dibiarkan apa yang terjadi? Karena anak nggak tahu mana yang baik, mana yang buruk. Orang tuanya yang mengarahkan ke sini loh, gitu kan? Ke sini loh. Ya. Maka nanti kalau anak itu usia masih kecil, anak kecil itu belum tahu apa-apa, maka harus ada pengarahan dari orang tuanya dan diarahkan. Tapi nanti kalau udah besar, ya jangan sampai orang tua selalu ngatur anaknya. Ya ada orang sampai berumah tangga yang ngatur bapak ibunya. Nah, jadi tugas orang tua itu mengantarkan anaknya supaya hidupnya benar. Kalau sudah ya sudah, atau tinggal mengawasi saja. Kan begitu. Ya. Karena mereka sudah tahu arahnya kemana, hidupnya yang dilakukan itu harusnya apa. Ya, maka inilah Allah menarangkan dalam kehidupan kita, diarahkan. Tapi Allah nggak memaksa. Tapi konsekuensinya sudah dikasih tahu. Kalau kamu begini akan begini, kalau kamu begitu akan begitu. Ya. Setiap makhluk yang diciptakan oleh Allah memiliki tujuan hidupnya masing-masing. Begitu pula dengan manusia. Memang ada. Ya, setiap orang itu nasibnya nggak sama, pasti beda. Karena tugas manusia dalam kehidupan itu beda-beda, masalahnya beda-beda, tugasnya beda-beda, kemampuannya beda-beda. Tapi semuanya ada tujuan kenapa dia diciptakan oleh Allah. Itu untuk apa dia dihidupkan oleh Allah, diciptakan oleh Allah. Maka Nabi itu juga, kalau kita baca riwayat hidup para nabi itu beda-beda kasus mereka, masalah mereka itu beda-beda. Walaupun akidahnya sama, akidahnya sama, tapi kasus yang mereka hadapi itu kan beda-beda. Manusia diciptakan dan dilahirkan di dunia ini dengan tujuannya sendiri. Manusia memerlukan tujuan hidup yang akan memberikan arah bagi mereka untuk menjalani hidupnya sehari-hari. Dan maka jelas pada Islam. Kamu arahnya kemana? Ya, ya, arahnya kemana? Ke surga. Maka kita sering minta ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang kita minta kepada itu adalah jalan yang lurus, bukan jalan orang yang sesat. Ya, jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu jalan kemana? Ya, jalan yang lurus itu bukan berarti jalan yang tidak belok-belok. Ya, kalau jalan yang belok ya belok, ya kan? Kalau jalan yang memang settingan yang belok-belok ya itu tetap lurus. Artinya tetap berada di dalam jalur itu. Ya, berada dalam jalur itu. Artinya apa? Kehidupan itu sebenarnya fleksibel. Ya, fleksibel, sering berubah. Ya, belok-belok kami itu sesuai dengan arah, sesuai dengan arah yang dituju. Ya, manusia itu masalahnya beda-beda tadi, banyak masalah, tapi arahnya tetap sama pada Allah. Jika arah kehidupan mengikuti keinginan manusia, maka banyak manusia tidak tahu arah hidupnya. Maka jadilah mereka orang-orang yang tersesat dalam kehidupan, nggak tahu arah hidupnya kemana. Ya, ada ini pengalaman orang-orang yang akhirnya mendapat hidayah itu. Mereka cerita sering galau. Kenapa dia galau? Nggak tahu
tahu ya saya hidup untuk apa. Sehingga hidupnya galau. Apa yang harus saya lakukan? Ngapain? Ya, bahkan yang lebih buruk tadi adalah orang kalau pilihan hidupnya adalah menjadi orang jahat, maka itu tidak terkendali kejahatannya. Dari sini manusia membutuhkan petunjuk arah hidupnya. Maka dari itu Allah mengutus para rasul untuk menunjukkan arah kehidupannya. Ya, Allah kirimlah itu para rasul, ya, agar dia yang mengarahkan kehidupan manusia. Jadi rasul itu kan seperti orang tua. Nabi rasul itu seperti bapak atau orang tua dengan anak-anaknya. Maka ya aslinya ya kayak Nabi Muhammad SAW itu ya bapak kita ya. Nabi Muhammad itu bukan secara biologis tapi dalam lingkup agama. Maka para istri Nabi itu sebutannya apa? Ummul Mukminin, ibunya orang beriman gitu ya. Dan Ummul Mukminina, ibunya, ya, ibunya. Kalau ada ibunya, bapaknya siapa? Ya Rasul itu Nabi, itu bapak kita. Ya, maka Nabi Adam dan Nabi Ibrahim itu disebut Abul Anbiya. Sunnatu abikum, nanti dalam hadis itu yang berkaitan dengan kurban itu. Kurban itu apa ya Rasulullah? Nabi ditanya oleh sahabat, kurban itu apa ya Rasulullah? Nabi menjawab, sunnatu abikum Ibrahim. Sunnahnya bapak kalian yaitu Ibrahim. Ya, bukan bapak secara hubungan ya, tapi dalam agama para nabi itu adalah bapak kita, orang tua kita, ya, orang tua kita yang mereka itu yang mengarahkan kita untuk menuju hidup yang lebih baik. Ya, jadi itu hubungan kedekatan. Maka hubungan Islam itu kan hubungan persaudaraan, kan? Ya, dipersaudarakan. Kalau saudara kan itu sebuah keluarga, bapaknya, ibunya, dan anggota keluarga. Dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian tujuan hidup manusia yang benar adalah mengikuti kehendak Allah yang menciptakannya. Kita mengikuti kehendak Allah. Tujuan hidup secara mikro dalam pandangan manusia harus mengikuti tujuan hidup secara makro, yaitu apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita punya kehendak, tapi kehendak kita harus sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah. Ya, maka dalam kehidupan itu, ya, kita itu melakukan sesuatu yang disukai dan diridhoi oleh Allah. Apapun itu bebas, tidak ditentukan apa bentuknya. Tapi yang pasti adalah apapun yang kita kerjakan, ya, tujuannya adalah supaya yang kita lakukan, yang kita kerjakan itu disukai dan dicintai oleh Allah. Bebas, terserah, ya, bebas. Jadi batasannya itu Allah suka, Allah cinta. Kalau Allah nggak suka, Allah nggak cinta, jangan dilakukan. Artinya tujuan hidup manusia dalam perspektif manusia harus mengikuti tujuan hidup dalam perspektif Allah. Karena hidup ini milik Allah. Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, Allah yang mengetahui, Allah yang mengarahkan. Maka doa kita tadi, ihdinas siratal mustaqim. Nah, siratal mustaqim itu yang dimaksud adalah jalan menuju Allah. Jelas hidup kita dari lahir sampai mati itu ya tujuan kita Allah. Kalau tujuannya selain Allah berarti sesat, kan gitu ya. Kalau dia dituju ke selain Allah berarti orang itu tersesat.
Coba orang-orang yang disebut orang-orang tersesat siapa? Yang menciptakan Allah, tapi yang disembah siapa? Ya, karena itu, ya, orang-orang yang berada di dalam Shirathul Mustaqim itu adalah orang-orang hidupnya yang terarah, sudah jelas apa yang dilakukan, ya, kenapa dia melakukan, kemana dia akan menuju. Silakan kalau disampaikan. Ini baru mukadimah, ini baru mukadimah. Karena penting dari sana kita mulai awalnya dari situ, kemudian nanti sampai akhir bahasannya. Jadi beriman kepada hari akhir ini bahasannya sangat panjang sekali. Ya. Oke, silakan kalau ada yang sampaikan. Iya. Beriman kepada hari akhir ini sangat berkaitan dengan masalah tauhid. Apakah manusia itu lebih cenderung memberi kepada yang tidak dikehendaki oleh Allah? Apa karena kurang penjelasan tentang bahwa azab Allah itu sangat berat sehingga tidak muncul rasa takut? Apakah demikian untuk memahami bahwa kehidupan di akhir itu adalah sangat penting? Mohon penjelasan. Iya. Dan yang ini Pak, bisa juga karena dia tidak mengenal Allah. Ini kan jadi bagian penting dalam kehidupan kita itu adalah ma'rifatullah. Orang itu harus kenal Allah. Jadi sementara banyak orang itu tidak kenal Tuhannya yang banyak, ya kan? Banyak, bahkan lebih banyak daripada yang kenal Tuhan. Yang termasuk kalau kita itu kan termasuk mengenal sesuatu yang tidak nampak. Maka iman itu kan sangat tujuannya juga iman kepada Allah dan hari akhir. Ya, iman kepada Allah dan hari akhir. Karena banyak orang yang tadi atau walaupun sudah tahu ya tentang adanya ancaman tentang neraka dan sebagainya itu, tapi kadang ketika hatinya tidak percaya bagaimana? Tahu kan belum tentu percaya, ya. Orang tahu belum tentu percaya, mengingkari tadi, menganggap itu kenapa? Gak kelihatan masalahnya, susahnya di situ. Ya, orang-orang yang tidak beriman itu disuruh percaya gak mau, gak kelihatan. Mereka percaya kalau kelihatan aja, kalau nampak. Ya, seperti orang Yahudi itu kan disuruh beriman kepada Allah, dia nggak mau. Tunjukkan Allah dulu, baru saya percaya. Tunjukkan dulu, baru saya percaya. Itu orang kafir. Kalau orang kafir itu dia pengennya melihat dulu baru percaya. Tapi kalau orang beriman sebaliknya, percaya dulu baru minta bukti. Itu contoh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu kan percaya pada Allah. Percaya dulu dia. Allah itu bisa menghidupkan, bisa mematikan. Percaya kan dia? Orang dia dialog dengan Raja Namrud itu begitu kan? Allah itu adalah yang bisa menghidupkan dan bisa mematikan, ya kan? Tapi Nabi Ibrahim itu akhirnya minta juga kepada Allah. Qala Ibrahim Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Wahai Rabb, tunjukkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan sesuatu yang sudah mati. Itu kan pengen lihat buktinya gimana sih gitu kan. Padahal dia percaya. Ya kalau orang kafir kan tidak, tunjukkan dulu baru saya percaya. Ya. Maka kebanyakan orang itu bukan karena tidak tahu, tidak percaya karena tidak lihat. Ya azab itu, surga neraka itu kan belum ada yang lihat. Ya. Maka banyak orang yang
jangan. Nah, jangan. Kalau itu surga manusia itu tadi gambarannya, landasannya, rujukannya adalah manusia, ya bisa saja benar, bisa juga salah. Tapi kalau itu referensinya ya dari yang Maha Kuasa, ya, dari yang pencipta alam semesta, ya pasti kan itu. Pasti. Jadi banyak orang-orang yang melakukan kejahatan itu ya bisa juga karena dia tahu tapi dia tidak percaya, atau bisa juga dia nggak tahu sama sekali. Maka nanti kalau termasuk orang yang diazab itu kan yang namanya mukallaf, yang terkena hukum itu adalah orang yang sudah berakal, akil balik, dan dakwah itu sudah sampai ke dia. Dakwah itu sudah sampai ke dia. Dan gitu. Jadi banyak tadi bisa juga kemungkinannya dia tahu tapi tidak percaya, atau bisa juga dia sama sekali tidak tahu. Nggak tahu saya kalau ternyata begitu. Jadi banyak orang yang melakukan keburukan karena dia tidak tahu. Maka ya manusia terus mencari tahu, mencari hidayah itu kan harus terus upaya itu. Ya banyak kalau ada orang-orang yang dia walaupun awalnya dia istilahnya dari agama lain itu kan banyak ya. Akhirnya setelah dia geluti sendiri mencari tahu, mencari paham, mencari yang sebenarnya, akhirnya dapat hidayah masuk Islam itu juga banyak sekali yang begitu. Ada juga orang yang namanya juga hati itu kan bolak-baliknya, yang sudah awal mencari Islam dan betul jalannya, akhirnya keluarnya ada. Awalnya orang yang baik, akhirnya jadi orang jahat, ada. Jadi banyak faktornya. Oke, jadi itu ya. Ada yang lain silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya melihat ya, Islam itu merupakan suatu agama yang unik, mulai dari hidup, kematian, perilaku dan lain sebagainya. Nah, saya melihat bahwa kalau kita berjalan keluar, terutama yang negara-negara yang tidak mengenal Tuhan, itu alamnya itu asli, kebersihan. Tapi mayoritas kita ini, terutama yang mengenal, diajarkan di dalam Al-Quran, kali Bekasi banjir aja itu sampah sampai numpuk-numpuk, kita lihat di luar aja. Itu bagaimana menurut pendapat Ustaz tentang masalah itu? Padahal di dalam Islam sendiri mengajarkan itu yang terbaik. Mereka bahkan tidak mengenal Tuhan, tapi mereka merawat alam itu indah dan bagus. Kira-kira gimana? Iya, banyak orang yang Islam tapi tidak tahu Islam. Dia kalau ditanya agamanya Islam, tapi paham Islam kan? Belum tentu. Banyak. Karena dia tidak mau belajar. Masalahnya tidak mau belajar. Islam itu kan agama yang sangat luas, apalagi masalah ilmu. Ilmu dalam Islam itu luar biasa. Kadang dalam disatukan talabul ilmi kan cari ilmu itu wajib. Tapi masalahnya banyak di antara umat Islam itu yang dia tidak mendalami agama. Banyak sekali ya Islam tapi yang benar-benar belajar tentang Islam itu nggak banyak ya. Makanya itu, jadi kita tidak menyalahkan Islamnya. Islamnya sudah betul, tapi mau nggak orang itu menggali saja tidak mau, apalagi mengamalkan gitu. Padahal mengamalkan dari agama itu lebih berat ya, lebih berat. Jadi harusnya yang mereka belajar dan yang dipelajari itu diamalkan, indah lebih ya. Maka ini juga
sendiri. Nabi itu mengajari kita itu kan mulai dari urusan kamar mandi kan, sampai nanti mati diajari oleh Nabi semua. Kan hadis kalau kita mau belajar gitu ya tentang amal fikih itu kan, Nabi pernah lihat orang yang rambutnya tidak beraturan banget, disuruh kumisnya dipotong, rambutnya dirapikan. Ya. Ada dalam aturan dalam Islam itu ada. Tapi kadang orangnya tadi bisa juga karena dia tidak mendalami agamanya, sehingga dia tidak. Kadang orang kalau udah merasa baik itu kan, ya rasa sudah baik sehingga tidak perlu ini itu. Ya, sementara orang yang lain malah lebih, kalau dikatakan lebih Islami, ya mungkin perbuatannya lebih Islami meskipun akidahnya, rohnya tidak Islami gitu. Ya, jadi ya memang perlu pemahaman yang benar. Jadi kalau dia memang berangkat dari pemahaman yang benar tentang agamanya, insya Allah jadi orang-orang hebat. Ya, justru orang-orang yang mereka awalnya dari non Muslim kemudian mereka masuk Islam, itu mereka melihat kenapa yang membuat mereka itu masuk Islam, karena mereka ternyata Islam itu luar biasa, melihat keistimewaan. Terkadang orang yang ada di dalam nggak ngerti bahwa Islam itu adalah yang luar biasa. Ya, tidak sadar. Orang luar tahu sesuatu yang sangat bernilai, tapi orang yang dalam tidak tahu. Masih juga seperti itu. Ya, jadi perlu ya pemahaman yang benar tentang ajaran Islam juga. Wal ilmu bita'allum kata Rasulullah, dan ilmu itu harus belajar. Belajar apa? Orang yang mau belajar, kan kita mau duduk, mau ngobrol bareng tentang agama. Padahal kalau kita mau belajar sendiri berat. Apa saja itu kalau kita mengerjakan sendiri kan dan belajar itu kalau sendirian juga berat. Ya kan? Maka perlu bareng-bareng juga. Dan jarang orang yang betah duduk lama-lama. Padahal sebenarnya nggak lama, tapi harus rutin, terus. Jadi ternyata dalam Islam itu kalau kita mau belajar sampai meninggal pun masih banyak yang perlu kita tahu. Sehingga talabul ilmi fardhatun minal mahdi ila lahdi. Ya. Nah itu yang penting adalah ya, ketika kita belajar itu ada usaha untuk selalu memperbaiki.